Salah satu sasaran yang terdampak COVID-19 adalah UMKM jamu herbal yang ada di desa Sumbersari ini. Penjualan mereka menurun dari biasanya, meski saat ini jamu instan banyak dicari oleh masyarakat untuk meningkatkan imun di masa pandemi. Sehingga saya berinisiatif untuk membantu sasaran dengan meningkatkan branding dan memasarkan produk via online. Sasaran ternyata belum tahu tentang pedoman pencegahan COVID-19 pada produk olahan pangan yang dikeluarkan oleh BPOM. Ditambah, surat perizinannya sudah tidak aktif lagi. Setelah di minggu pertama saya melakukan survei pada UMKM jamu herbal di Kelurahan Sumbersari Jember, masalah yang ada adalah tentang pencegahan COVID-19 pada produk jamu. Sasaran ingin membranding ulang produknya agar lebih menarik, dan sasaran juga mau diajarkan bagaimana cara menggunakan e-commerce untuk dapat meningkatkan penjualannya. Pada hari Senin 6 Juli 2020, saya mulai mempersiapkan materi dan kuesioner untuk edukasi tentang COVID-19 sesuai dengan pedoman pencegahan COVID dari BPOM. Esoknya saya membuat poster materi dan juga mempersiapkan alat pelindung diri untuk digunakan saat proses produksi jamu. Pada hari Kamis hingga Sabtu, kami mulai menerapkan pencegahan COVID-19 pada saat proses produksi jamu. Ada beberapa kendala saat penerapan pencegahan COVID-19 ini, seperti saat menggunakan sarung tangan, proses pemotongan menjadi lebih susah. Face shield yang digunakan juga sering mengembun, sehingga kami mengganti model face shieldnya dengan yang menggunakan kacamata. Ya Pak, enak pakai itu? Iya, enak. Enggak ngembun? Enggak. Cuman waktu motong susah ya Bu? Iya. Kalau pakai sarung tangan. Iya, kalau pakai sarung tangan susah. Di minggu ketiga ini, saya bersama sasaran mulai untuk mengkonsep ulang kemasan agar lebih estetik dan kekinian. Mulai dari pembuatan konsep kemasan seperti stiker, kardus, sampai penentuan harganya. Sampai akhirnya dapat membuat sampel produk untuk digunakan saat sesi foto produk di minggu keempat. Pada hari Senin hingga Kamis, saya mulai membuat stiker kemasan produk seperti stiker kardus, stiker aluminium, dan kartu ucapan. Karena terdapat 7 macam jamu, sehingga stiker yang harus dibuat adalah sebanyak 7 macam juga, mulai dari temulawak, daun sirsak, dan lain-lainnya. Di minggu ketiga ini, saya juga melanjutkan evaluasi penggunaan APD dan pencegahan COVID-19 pada saat proses produksi jamu. Karena produksi jamu ini membutuhkan waktu yang lama, terutama pada saat proses pengeringan yang membutuhkan 4-7 hari. Pada hari Minggu, saya mulai membuat sampel produk untuk persiapan foto produk pada minggu keempat. Hari Senin, saya mulai mempersiapkan poster dan materi pelatihan pengenalan media sosial dan Shopee, dan juga teknik fotografi makanan yang akan diupload di SD UNED. Pada hari Kamis, saya mulai sesi foto produk jamu herbal ini bersama figur makanan. Sedangkan pada hari Sabtu, pelatihan pengenalan penggunaan dan pengelolaan akun Shopee oleh Kak Gunawan pun dilaksanakan. Pelatihan ini dilakukan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 27-28 Juli 2020. Yang diajarkan adalah bagaimana cara mengelola media sosial, bagaimana cara mencari perhatian saat berjualan, dan bagaimana tata cahaya saat melakukan teknik fotografi pada produk makanan. Pada hari Rabu hingga Kamis, saya bersama sasaran mulai untuk memfoto produk makanan menggunakan kamera handphone. Di sini hasilnya sangat memuaskan, sasaran mudah untuk belajar. Saya karyawan di sini, selama usahawan ada di sini lebih mengerti akan kesehatan. Apalagi sekarang musim COVID-19 yang merebak semua segala bidang. Sebelumnya saya bekerja di sini tidak pernah pakai masker, sekarang sudah pakai masker. Lebih sering mencuci tangan, pakai hand sanitizer. Lebih bagus ke produksi jamu yang saya